Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Desa Sidokumpul, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Irwanto, Kepala Desa Sidokumpul. Selamat siang Pak Kades. Selamat siang. Saya ingin bertanya Pak, terkait dengan perubahan atau penambahan peraturan dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, sehingga berdampak langsung dengan perencanaan yang sudah direncanakan di desa yang dituangkan di APBDes. Nah, menyikapi hal tersebut, apa yang dilakukan oleh pemerintah desa Sidokumpul, Pak? Ya, memang sangat-sangat berdampak karena adanya COVID-19 ini. Pandemi ini tidak bisa kita prediksi kapan hadirnya, kapan berhentinya. Kemarin sangat-sangat berdampak pada APBDes kita, yang mana APBDes sudah kita setujui 31 Desember yang lalu. Di situ adalah banyak sekali usulan aspirasi dari masyarakat itu. Karena adanya COVID itu sangat berubah sekali. Karena apa? Kita dituntut harus menganggarkan penanggulangan COVID. Dan kedua, baru-baru ini kita wajib menganggarkan BLT dana desa. Secara otomatis itu dana-dana yang bersumber dari dana desa. Nah, dari APBDes kita sendiri, kita saat ini adalah sekitar 782 juta sekian. Nah, dari APBDes itu untuk penanggulangan COVID dan BLT itu dibebankan oleh dana desa, dari dana desa itu sendiri. Secara otomatis program-program yang diusulkan oleh masyarakat itu akhirnya kita evaluasi mana anggaran yang perlu dikurangi untuk anggaran COVID-19 ini. Karena di mana Desa Sidokumpul yang berdasarkan Pusdes awal, kita menganggarkan untuk penanggulangan COVID-19 ini kurang lebih sekitar 27 juta. Dari 27 juta itu kita ambilkan dari pengurangan program-program yang sudah kita rencanakan itu. Dan yang terakhir itu adalah BLT dari dana desa. Di situ kita harus menganggarkan dan juga harus mengurangi program-program yang kita rencanakan. Dari situlah dari anggaran BLT dana desa yang kita rencanakan sekitar 35 orang, sekitar nilainya 63 juta. Itu ada satu titik yang kita hilangkan, dan juga ada beberapa titik yang kita kurangi. Ya. Untuk prioritas dana desa yang terbaru ini kan untuk BLT dana desa dan itu sifatnya wajib Pak ya? Wajib. Nah, terus sekarang ini kan banyak sekali tumpang tindih data dari kementerian yang lain bahwasanya dana desa itu kan untuk BLT dana desanya tidak boleh terjadi tumpang tindih data dengan yang lain karena di situ kan nanti bila terjadi tumpang tindih data maka pihak desa mengembalikan ke kas negara. Nah, untuk Desa Sidokumpul ini seperti apa Pak menyikapi hal tersebut? Iya, memang benar itu menjadi gejolak bahkan opini di masyarakat. Jadi berkembang beberapa perkumpulan masyarakat itu sering membicarakan tentang BLT bantuan sosial itu, baik BLT dari desa, BST dari pusat itu, ataupun sembako banyak. Dan kita ini harus mengikuti aturan yang ada bahwa BLT bantuan sosial itu tidak boleh tumpang tindih, Ya, Pak. terutama di BLT dana desa. Ya. Sebenarnya kita itu malah lebih dulu musyawarah desa khusus membahas tentang BLT dana desa sebelum data dari pusat itu keluar. Pada saat musyawarah khusus BLT dana desa, kita sudah menyepakati, kita sudah putuskan 35 orang yang akan dapat dana itu. Termasuk orang fakir miskin, orang yang paling terdampak karena adanya COVID terkait penghasilan, terkait kehilangan mata pencarian, itu yang kita fokuskan, kita musyawarahkan bersama-sama. RT semua sudah mengeluarkan nama-nama, kita evaluasi bersama di balai desa, kita dalam forum musyawarah itu supaya hasilnya itu juga lebih
lebih transparan, lebih tahu, tidak ada wilayah ini yang diskriminatif, tidak. Kita semua kita bahas bersamaan, setiap dusun, setiap RT kita bahas, kita godok bersama-sama bahwa benar-benar yang akan mendapatkan BLT dana desa itu adalah benar-benar orang yang tepat. Data dari pusat itu yang muncul ketika kita sudah menyelesaikan musyawarah desa itu sangat simpang siur. Dari data yang kita sepakati yang akan memperoleh BLT dana desa itu 35 orang, ada kurang lebih 12 orang yang itu masuk di dalam PST data dari pusat. Ya, data dari pusat itu sendiri sebenarnya desa juga merasakan tidak paham itu masyarakat yang kita usulkan atau tidak, ternyata itu sudah turun berupa data calon penerima itu. Nah, di situ langsung masuk yang masuk ke rekening yang punya ATM Bank BNI ataupun kartu tani itu langsung masuk ke rekening pribadi. Yang punya rekening BNI langsung masuk ke rekening. Yang tidak mempunyai rekening itu sudah bisa mengambil di kantor pos. Secara otomatis data-data yang PST itu bukan berasal dari pemerintahan saya saat ini, mungkin berasal dari pemerintah sebelum saya. Tapi data-data itu lain juga banyak yang tepat sasaran. Juga ada beberapa titik yang membuat gaduh di masyarakat. Yang mana penerima BST itu ada masyarakat yang mungkin dikatakan kategori tidak layak, dalam arti mampu. Tetapi juga tidak bisa disalahkan. Mungkin pada saat pendataan dulu, entah tahun berapa sebelum tahun 2015 atau 2009, pada saat itu orang itu benar-benar sangat miskin. Tetapi karena dia bekerja, sekarang itu mampu. Tetapi data yang di pusat itu sebenarnya perlu dan sangat perlu dievaluasi. Karena apa? Era dulu, pemerintahan dulu, tahun dulu dengan sekarang sudah beda. Yang dulu miskin, sekarang bisa kaya. Yang sekarang kaya, yang dulu kaya, sekarang juga bisa miskin. Itu pasti akan terjadi. Yang saat ini yang ingin kita perhatikan, ada beberapa kultur masyarakat yang sangat layak, tetapi dari pandangan kita itu tidak layak dalam hal mampu. Sekarang ini malah mencari makan itu pun susah. Ingin cari pekerjaan yang kasar, tidak bisa karena tidak punya pengalaman di situ. Dan bahkan seringkali ngeluh, pendapatan tidak ada, cari sulit. Itu malah bergerak hati saya, itu orang-orang yang ingin saya katakan masyarakat miskin, tetapi tidak bisa saya masukkan dalam BLT ini. Karena apa? Dia mengadunya sudah kita putuskan dalam forum musyawarah, dan bahkan kemarin itu kita sudah mencairkan BLT dana desa itu. Terus pendataannya itu untuk BLT dana desa sendiri itu sudah dilakukan oleh tim relawan COVID, Pak, ya? Dari ke rumah-rumah atau gimana strategi itu sudah berkumpul, Pak? Sudah, itu strategi kita pada saat itu kita hubungi semua RT. Desa Sidokumbul ada 20 RT. Di situ RT saya suruh mencari mana masyarakat yang benar-benar miskin, masyarakat yang benar-benar tepat dan layak mendapat bantuan sosial itu. Dan setelah dia mengantongi beberapa nama itu, saya musdeskan khusus itu. Musdes khusus itu khusus BLT dana desa. Saya suruh menyampaikan mulai RT 1 sampai RT 20. Saya suruh menyampaikan, kita verifikasi bersama-sama, kita bandingkan mana yang lebih tepat, mana yang tidak tepat. Bahasa itu benar-benar BLT dana desa itu mencari orang-orang yang tepat. Dan setelah kita putuskan dalam forum musyawarah ini, kita juga ingin transparansi kepada masyarakat, biar masyarakat bisa menilai apa yang diusulkan RT, apa yang diusulkan Pak Kasun, apa yang diusulkan pemerintah desa ini. Kita transparansi, kita tempelkan di balai desa supaya masyarakat bisa mengakses, melihat mana, bisa menilai kinerja kita. Kita benar-benar masalah BLT bantuan sosial ini sangat-sangat rawan. Lalu kita bekerja serius, hati-hati dalam menganggarkan itu ataupun memilih orang-orang yang tepat bagi kita. Tetapi itu pun sendiri keputusan berada pada forum musyawarah desa khusus BLT dan desa, bukan dari kepala desa. Dan apa yang kita lakukan oleh tim gugus desa Sidokumbul ini,
bisa bermanfaat, bisa mengurangi beban-beban masyarakat itu sendiri. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang mana seringkali memperhatikan kita. Sebenarnya bantuan sosial itu banyak sekali. Bantuan sosial itu banyak sekali yang sudah dirasakan masyarakat sebenarnya, mulai subsidi listrik itu. Subsidi listrik 450 itu masyarakat sangat-sangat merasakan itu. Tetapi terkadang itu pun juga kurang dirasakan ketika masyarakat itu tidak mendapatkan BLT itu. Tetapi dari bantuan BST, BLT dari pusat itu sendiri banyak sekali. Sido Kumpul dapat 77 orang. 77 orang itu sangat-sangat membantu kita. Terus dari sembako awalnya sembako tambahan itu 18 orang, kita verifikasi dengan pendamping akhirnya berkurang menjadi 12 orang. Yang mana bantuan di Desa Sido Kumpul kita total, baik yang DPNT total 268 orang itu bersama BLT pusat itu, BLT dana desa dan tambahan sembako, kurang lebih ada sekitar 392 orang yang mendapatkan bantuan sosial ini, khususnya terkait masalah pandemik COVID-19 ini. Ya Pak, terima kasih Pak. Semoga bermanfaat untuk warga Desa Sido Kumpul. Ya, mudah-mudahan itu. Dan satu, Ya Pak. ini saya selaku tim gugus Desa Sido Kumpul yang beranggotakan perangkat desa, DPD, tokoh masyarakat, Ya. Karang Taruna, lembaga desa, kita bekerja semaksimal mungkin. Tetapi di dalam kita bekerja ini terkadang ada kekurangan kita manusiawi. Itu manusiawi. Memang ingin kita itu penanggulangan COVID semaksimal mungkin dengan anggaran yang sudah kita sepakati itu, kita berusaha mulai penyemprotan, pendataan, pembagian masker, penjagaan di total dalam hal untuk menyekat orang-orang luar untuk masuk. Itu pun semua kita lakukan dengan maksimal. Mudah-mudahan itu bisa mengamankan wilayah Sido Kumpul ini dari COVID-19. Dan juga satu lagi, saya ucapkan terima kasih kepada tim gugus Desa Sido Kumpul dan juga masyarakat Desa Sido Kumpul yang mendukung kegiatan-kegiatan kami. Semoga kita semua ini terhindar dari COVID-19. Sekali lagi terakhir, ini kan eranya Idul Fitri, kami atas nama pemerintahan Desa Sido Kumpul dan juga tim khusus Desa Sido Kumpul mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Demikian keterangan dari Bapak Kepala Desa Sido Kumpul yang luar biasa dalam penanganan COVID-19. Semoga wabah COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa hidup seperti sedia kala, bekerja, beribadah seperti sedia kala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.